Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas bentuk soal terbaru di tahap ketiga, 4 bidang kompetensi, teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Pada bagian 10 ini dikhususkan untuk Bapak Ibu semua jurusan. Ini merupakan soal hot yang perlu Bapak Ibu kuasai untuk menghadapi pada tahap ketiga nanti. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti yaitu tryout. Link tryout sudah kami sediakan di deskripsi video. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti tahap berikutnya atau tahap sebelumnya, silakan lihat di deskripsi video. Di deskripsi video sudah kami cantumkan yaitu pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk membantu Bapak Ibu lebih mempermudah yaitu satu tempat file memahami bentuk soal di tahap ketiga. Seperti biasa, jika Bapak Ibu baru menjumpai channel edukasi official, mohon dukungan karena dukungan Bapak Ibu itu sangat berarti untuk kami. Terima kasih. Baik, langsung kita lihat bentuk soal nomor 1. Perhatikan pada soal nomor 1 di sini, yaitu perhatikan butir soal uraian berikut. Bagaimana hubungan antar letak posisi lintang suatu negara dengan corak mata pencaharian penduduknya? Butir soal tersebut A. Bagus karena mengukur tingkat berpikir tinggi. B. Bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan kalimat pertanyaan yang jelas. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah pemahaman. D. Jelek karena menimbulkan ragam jawaban yang berbeda. Perhatikan di sini kata kuncinya adalah bagaimana hubungan antar letak posisi lintang suatu negara dengan corak mata pencaharian penduduknya. Kita lihat pada pembahasan nomor 1. Perhatikan, indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir tingkat tinggi terutama level C4, yaitu analisis. Pada soal, menguji siswa melakukan analisis pengaruh atau telah pengaruh antar letak posisi lintang suatu negara dengan corak mata pencaharian pendudukan atau penduduknya. Berarti di sini siswa membutuhkan yaitu analisis. Ada beberapa yang perlu diketahui, yang perlu kita pahami di sini namanya Law Order Thinking Skill, yaitu C1. C1 ini mengingat ya, sebutkan, tuliskan, gambarlah, ini masih ranah C1. Yang kedua, Medium Order Thinking Skill, di sini C2, yaitu memahami. Memahami ini jelaskan, bedakan, identifikasi. Dan C3 menerapkan, itu tentukan, hitunglah, hasil dari, itu termasuk kategori menerapkan atau C3. Sedangkan kalau HOTS yaitu High Order Thinking Skill, ini adalah C4, yaitu siswa perlu menganalisis ya salah satunya yaitu membandingkan. Dan C5 yaitu evaluasi, siswa dapat menyimpulkan. Yang C6 yaitu mencipta, berarti membuat di sini ya, buatlah grafik hubungan atau buat diagram atau buat produk di sini. Artinya berarti udah mencapai C6 yaitu mencipta. Kalau untuk kasus soal ini levelnya baru C4 yaitu menganalisis. Di mana letak menganalisis soal tersebut? Di sini kita perhatikan, yaitu letak siswa tersebut menganalisis adalah hubungan antara letak posisi lintang suatu negara dengan corak mata pencaharian penduduknya. Ini berarti siswa membutuhkan analisis tersebut. Berarti jawabannya di sini adalah yang A, yaitu bagus karena mengukur tingkat berpikir tingkat tinggi, yaitu levelnya di C4, menganalisis. Kita masuk nomor 2. Pak Dian di setiap akhir pembelajaran pada KD tertentu selalu mengadakan penilaian. Hal tersebut bertujuan untuk melihat daya serap siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan. Jika daya serap rendah, maka Pak Dian akan melakukan perbaikan pembelajaran.
dengan media dan metode pembelajaran yang lain agar lebih efektif. Yang dilakukan Pak Dian adalah salah satu fungsi asesmen sebagai A. Assessment for learning, B. Assessment as learning, C. Assessment of learning, D. Self-assessment, dan E. Assessment. Kita perhatikan kata kuncinya di sini. Di setiap akhir pembelajaran pada kadar tertentu, Pak Dian selalu mengadakan penilaian. Kita lihat pembahasan di sini, yaitu yang dimaksud dengan assessment of learning. Ya, assessment of learning ini adalah penilaian yang dilaksanakan setelah. Ya, di sini ada assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Itu disebut dengan of learning. Berikutnya, yang kedua yaitu assessment for learning. Assessment for learning ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga yaitu assessment as learning. Assessment as learning ini mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu hampir mirip di sini, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran ya berlangsung. Perbedaannya adalah assessment as learning ini melibatkan peserta didik secara aktif. Berarti dari pembahasan jawaban yang benar adalah yang A, yaitu assessment for learning, yaitu penilaian dalam proses pembelajaran sedang berlangsung. Tadi di sini Pak Dian yaitu mengadakan penilaian pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Oke ya. Nomor 3. Dalam menyusun ya kriteria penilaian praktik, Pak Dono selalu mengajak peserta didiknya untuk bersama-sama membuat. Nah, di sini Pak Dono mengajak peserta didiknya bersama-sama membuat kriteria dan prosedur penilaian yang akan dilakukan. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk menilai praktek yang telah dilakukannya, dan itu masuk dalam pengolahan nilai akhir mata pelajaran yang diampu Pak Dono. Hal itu merupakan fungsi asesmen sebagai A. Assessment for learning, B. Assessment as learning, C. Assessment of learning, D. Self-assessment, E. Assessment. Tadi kita sudah bahas soal sebelumnya apa yang dimaksud dengan assessment for learning, apa yang dimaksud dengan assessment as learning dan of learning. Di sini kita perlu ketahui Pak Dono selalu mengajak peserta didiknya bersama-sama untuk membuat kriteria dan prosedur penilaian. Kita perhatikan di sini pembahasannya. Perhatikan di sini, yaitu di sini Pak Dono melibatkan artinya Pak Dono melibatkan peserta didik dalam membuat kriteria penilaian dan juga meminta siswa untuk melakukan self-assessment. Merupakan contoh kegiatan assessment as learning atau disebut dengan penilaian sebagai pembelajaran. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Nomor 4. Guru memberikan tugas secara individu melakukan serangkaian gerak melempar ke sasaran dengan variasi baik jarak maupun target sasaran yang dilakukan secara bertahap dan berulang. Peserta didik dengan jujur melaporkan secara tertulis hasil lemparan. Dalam setiap sesi tugas gerak yang dilakukan, tugas dari guru yang diberikan tersebut bertujuan untuk penilaian aspek A. Sikap keterampilan, B. Pengetahuan dan keterampilan, C. Keterampilan, D. Sikap sosial, E. Pengetahuan. Kita perhatikan di sini kata kuncinya adalah guru memberikan tugas secara individu melakukan serangkaian gerak melempar ke sasaran. Ya, dan di sini peserta didik dengan jujur melaporkan yaitu secara tertulis hasil lemparannya. Di sini kata kuncinya adalah
peserta didik dengan jujur melaporkan secara tertulis hasil lemparannya kepada guru tersebut. Maka tugas dari guru yang diberikan tersebut bertujuan untuk penilaian aspek kita perhatikan pada pembahasan tersebut. Pada pembahasan, yaitu melakukan serangkaian gerak melempar ke sasaran adalah penilaian keterampilan. Berarti yang melakukan serangkaian gerak melempar ini ke sasaran itu disebut dengan penilaian keterampilan. Sedangkan jujur melaporkan termasuk penilaian sikap. Berarti dari pembahasan sudah cukup jelas, jawabannya adalah yang A. Jawaban yang benar adalah A, yaitu sikap dan keterampilan. Nomor 5. Guru PJOK diharapkan mempunyai kompetensi profesional. Salah satunya adalah pentingnya mempelajari psikologi agar bisa memahami karakteristik peserta didik. Adapun salah satu karakter remaja adalah sebagai berikut. A. Kemauan berpikir sangat terbatas. B. Ketidakstabilan emosi. C. Belajar bergaul dengan teman sebaya. D. Mulai mengembangkan peran sosial. E. Penurut. Di sini kata kuncinya adalah karakteristik remaja. Kita perhatikan karakter remaja itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, remaja emosi mulai meninggi atau tidak stabil. Ini karakter remaja. 2, yaitu independen dan pemberontakan. 3, sosialisasi lebih banyak dengan teman sebaya. 4, memisahkan diri dari keluarga. 5, perkembangan kognitif mulai lebih. Jadi, di sini kata kuncinya adalah karakteristik remaja, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang B, ketidakstabilan emosi. Ya. Nomor 6. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapatkan teguran, biasanya saya, untuk nomor 6 ini adalah bidang manajerial, ya. A. Memberikan alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas, yaitu memberikan alasan. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan nasib yang saya terima. Di sini kata kuncinya adalah yaitu jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas. Perhatikan, jika kita melanggar fakta integritas, maka kita siap menerima teguran, yaitu kita tetap menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun kita menghadapi konsekuensinya dari kesalahan tersebut. Berarti jawaban yang benar adalah B, yaitu menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota lainnya. 7. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin
karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. E. Mengikuti kebablasan atau kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. Kita perhatikan di sini kata kuncinya adalah yaitu sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintah tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional. Ya, menurut Anda yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah yaitu menolak bolos, karena ini merupakan tradisi yang tidak baik. Berarti kita harus menolak bolos massal di hari Senin. Berarti jawabannya yang benar adalah C. Nomor 8. Ketika menghadapi kegagalan, maka saya akan A. Saya merasa itulah kemampuan maksimal saya. B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. C. Saya merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari orang lain. D. Saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya. E. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung saya. Di sini kata kuncinya adalah ketika kita menghadapi suatu kegagalan, maka saya, yaitu jawaban yang benar adalah B. Ya, jika kita menghadapi suatu kegagalan, maka saya dapat segera bangkit, ya. Di sini ada kata kuncinya yaitu segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya sehingga untuk mengantisipasi adanya kegagalan kembali. Ya. 9. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambalkan butuh waktu 10 menit. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? A. Saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelepon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. D. Saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. E. Saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil. Kita perhatikan di sini, ya, apabila ini terjadi pada diri kita, maka kita segera melakukan yaitu menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelepon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. Berarti jawaban yang lebih tepatnya adalah C, ya. Oke. 10. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan, ya, menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Sebagai temannya, tindakan saya A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Menegur cara kerjanya yang lamban karena menghambat kerja orang lain. C. Membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri. D. Menghindari agar tidak berada satu tim dengannya karena berpotensi menyulitkan. E. Mengingatkan akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Ingat, kata kuncinya di sini adalah
yaitu rekan ya. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Maka kita harus mengingatkan terlebih dahulu cara kerja atau pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Nomor 11, kita masuk soal sosiokultural. Saya merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja daripada menganggur. Di sini yaitu saya merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja ya daripada menganggur. Maka jawabannya yaitu di sini jawabannya adalah yang E, sangat tidak setuju. Perhatikan, saya merasa lebih mulia dan terpandang di mata masyarakat jika bekerja daripada menganggur. Maka di sini jawaban yang tepatnya adalah bukan E ya, tapi yang A, yaitu sangat setuju. Karena di sini saya merasa lebih mulia dan terpandang di masyarakat jika saya bekerja ya daripada menganggur. Berarti jawabannya di sini adalah A, sangat setuju. Karena di sini bekerja ya. Kalau jika kita bekerja, maka di mata masyarakat kita lebih terpandang dan lebih mulia daripada kita menganggur gitu ya. Oke. Berikutnya nomor 12. Jika Anda dipindah tugaskan ke instansi baru, Anda membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini jika Anda dipindah tugaskan ke instansi baru, Anda membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Maka jawabannya adalah E, sangat tidak setuju. Ya, kita tidak perlu waktu yang lama untuk beradaptasi. Ya, di sini sudah jelas E, yaitu karena kepekaan terhadap perbedaan budaya. Oke, kita lanjut nomor 13. Ya, Anda memilih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang satu suku dengan Anda karena menyadari keterbatasan bahasa daerah. Ya, di sini Anda memilih memberikan pelayanan kepada masyarakat yang satu suku. Artinya Anda hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang satu suku. Sedangkan yang beda suku Anda tidak memberikan pelayanan. Apakah Anda setuju? Maka jawabannya adalah yang E, sangat tidak setuju. Lanjut nomor 14. Ketika Anda sedang berjalan menuju kantor, ya, Anda bertemu dengan seorang yang langsung memarahi Anda, padahal Anda tidak mengenalnya dan tidak merasa berbuat salah kepadanya. Anda pun memarahi atas apa yang dilakukan kepada Anda. Ya, Anda dimarahi pada orang yang tidak dikenal dan Anda tidak tahu apa alasannya, dan Anda pun ikut memarahi pada orang tersebut. Apakah ini baik untuk Anda? Maka jawabannya adalah yang E ya, sangat tidak setuju. Kita dimarahi pada orang yang tidak kita kenal, alangkah baiknya kita tanya terlebih dahulu apa sebab akibatnya kok bisa marah, gitu kan? Jangan langsung kita ambil sikap yaitu kita marahi balik gitu ya. Jadi hal ini tidak bagus. Maka jawabannya adalah E ya. Oke. Lanjut nomor 15 ya. Di tempat Anda tinggal akan diadakan lomba 17-an Agustus. Ketua RT meminta Anda agar tidak memilih panitia lomba yang berbeda agama. Ya, Ketua RT meminta Anda agar tidak memilih panitia yang berbeda agama. Maka jawabannya adalah E, sangat tidak setuju. Oke. Nomor 16. Oke. Anda akan menolak pekerjaan yang diberikan atasan ketika hari libur dan melemparkan pekerjaan kepada teman yang lain karena selama sepekan Anda sudah bekerja keras di kantor. Kata kuncinya seperti ini.
Anda menolak pekerjaan yang diberikan atasan ketika hari libur dan melemparkan pekerjaan tersebut kepada teman yang lain. Karena selama sepekan Anda sudah bekerja keras di kantor. Anda menolak, maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. Oke. Nomor 17, kita masuk bidang wawancara. Apa kontribusi yang bisa Anda berikan pada instansi? A. Saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. B. Saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. C. Saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. D. Saya akan bekerja lebih keras daripada teman-teman seangkatan. Maka di sini apa kontribusi Anda ya yang bisa Anda berikan pada instansi? Maka kontribusi kita adalah kita bekerja secara maksimal. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Ini jawaban terbaiknya adalah C. Berarti di sini ada sifat atau sikap integritas. Nomor 18. Bagaimana tindakan Anda saat melakukan sebuah kesalahan fatal di kantor? Tindakan Anda di saat Anda melakukan sebuah kesalahan fatal di kantor. A. Saya akan mencari sumber kesalahan. B. Sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi karena saya yakin pekerjaan saya selalu benar. C. Saya seorang perfeksionis, tidak pernah melakukan kesalahan. D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan perbaikan. Di sini apa sih tindakan Anda jika saat Anda yaitu melakukan sebuah kesalahan fatal di kantor? Maka saya akan bertanggung jawab apa yang saya perbuat dan saya akan melakukan perbaikan untuk kedepannya. Berarti jawabannya D, yaitu moralitas. 19. Bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? Di sini ditanya adalah sikap. Sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda. A. Saya akan mendengar dengan baik kritikan tersebut. B. Saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya karena saya sangat yakin telah melakukan dengan benar. C. Saya akan melihat lebih dulu siapa yang mengkritik. D. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Ini merupakan sikap. Berarti jawabannya adalah D. Ya. 20. Oke. Apabila Anda lolos sebagai P3K dan gaji diberikan tidak sesuai yang Anda bayangkan, bagaimana reaksi Anda? A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena pekerjaan sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. B. Tidak masalah, nanti bisa mencari penghasilan tambahan dengan berjualan online, memanfaatkan fasilitas internet dari kantor. C. Mau tidak mau menerima saja. D. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Di sini adalah yang diminta adalah reaksi kita apabila suatu saat lolos menjadi P3K dan mendapat gaji tidak sesuai yang kita inginkan. Maka jawabannya adalah A, yaitu menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. Nomor 21. Suatu ketika, hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, bagaimana reaksi Anda? A. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. B. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena merasa pekerjaan sudah benar. C. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya
dan berargumentasi dengan kepala sekolah. D. Menyampaikan alasan untuk menutupi kekurangan pekerjaan. Apa sih cara bagaimana Anda apabila pekerjaan Anda mendapatkan kritikan tajam oleh kepala sekolah? Maka jawabannya adalah kita menahan diri, mencermati hal tersebut untuk melakukan perbaikan. Berarti jawabannya adalah A. Oke, terima kasih. Pembahasan kali ini 4 bidang kompetensi akan kita lanjutkan, yaitu pertemuan ke-11 ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti bagi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.